layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangin, suaranya kecil ini, tidak ada, masih ada yang berbicara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Tidak ada yang berbicara ya. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berbicara ya. Dengarkan Ustaz baik-baik. Baik. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kisah seorang sahabat yang mulia. Siapa nama sahabat yang kemarin? Siapa masih ingat nama sahabat yang udah kita ceritakan? Siapa nama sahabat kemarin kita ceritakan? Masya Allah, siapa yang jawab tadi? Kianu, Masya Allah, mumtaz. Nama sahabat itu adalah Bilal bin Rabah, mumtaz. Jadi Bilal bin Rabah ini, nah, tidak ada yang berbicara ya. Masih ada yang berbicara ini. Jadi Bilal bin Rabah, dia disiksa oleh tuannya. Kenapa kemarin? Kenapa disiksa? Ibu, kenapa ini? Kamu sudah ada di layar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di layar. Ya, dengarkan Dia aja itu dulu. apa? Dengarkan dulu. Tidak ada yang berbicara. Dengar. Ya. Karena Jadi Bilal bin Rabah kemarin, dia yang kita udah ceritakan tuh disiksa karena dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau menyembah patung sebagaimana orang-orang kafir dahulu menyembah patung ya. Ini adalah sebuah keyakinan, kepercayaan ya. Kepercayaannya Bilal bin Rabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah kuat. Oleh karena itu bagaimanapun dia disiksa, mau dicambuk, mau diseret, mau dijemur di padang pasir, tetap dia tidak akan mengatakan saya percaya kepada Lata dan Uzza. Karena waktu itu ada Lata, ada Uzza, nama patung yang disembah ya. Tapi dia tetap percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwasanya hanya Allah Rabb, sesembahan yang disembah. Dia yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan. Dia yakin hanya Allah yang bisa menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Begitu juga dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akidah. Jadi akidah adalah kepercayaan ya. Nah, ini lihat nih, kita share screen. Apa itu akidah? Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti akidah ya. Kalau akidah kita ini kuat, maka yang lain juga ikut kuat. Ya. Islam kita juga ikut kuat. Jadi kita tidak akan terombang-ambing, tidak akan ikut ke sini, ikut ke sana, tapi tetap ikut pada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak akan mengatakan bahwasanya kita harus ikut fulan, kita harus ikut ini, kita harus ikut itu. Tidak. Tapi kita patokan kita adalah apa? Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan akidah ya. Keyakinan
keyakinan dan kepercayaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Bilal bertahan. Bayangkan, dia disiksa tiap hari. Udah gitu diseret di kampung-kampung itu. Bajunya dibuka. Terus udah gitu dijemur lagi di padang pasir. Coba padang pasir itu kalau kita naruh telur saja matang dia. Atau daging saja langsung dia matang itu. Saking panasnya. Bilal bin Rabah begitu juga dijemur di pasir, di padang pasir yang luas, panas. Kemudian bajunya dibuka, hanya celananya saja. Tinggal celananya yang tersisa, udah nggak pakai alas kaki. Disuruh tidur lagi di padang pasir, tidak ada nyoret-nyoret ya. Udah gitu apa? Ditaruhkan batu di perutnya ini. Ya, batu ditaruh di perutnya. Kemudian tuannya mengatakan, kamu tidak akan dilepas. Kamu tetap disiksa sampai kamu mengatakan kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dia tidak pernah sedikit pun mengeluarkan kata kafir. Dia mengatakan ahad. Ahad, hanya satu Allah. Hanya satu Rob. Hanya satu Tuhan yang kita sembah. Ya. Oleh karena itu, dari kisahnya Bilal bin Rabah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya keimanan yang kuat itu adalah segala-galanya. Keimanan yang kuat adalah harga mati ya. Tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Kemudian selanjutnya pembahasan kita hari ini adalah yang berkaitan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Nanti kita akan bahas. Yang pertama dengarkanlah kisah dua orang. Ada dua orang yang sedang berjalan. Silakan antum bisa lihat juga di halaman berapa ya tempatnya kemarin. Berada di halaman 5 bagi yang sudah punya buku. Silakan dilihat nanti di halaman 5 ya. Ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikatakan dakhala rajulul jannata fi dzubabin ya. Ya, ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Masya Allah. Nanti kita dengar kenapa dia bisa masuk surga gara-gara seekor lalat. Dan juga ada salah satu dari mereka berdua ini yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Coba bayangkan. Kok bisa orang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat? Kenapa kok bisa gitu ya? Padahal hal kecil, gara-gara lalat lo masuk surga. Gara-gara lalat dia masuk neraka. Kenapa ini kok bisa ya? Mari kita dengarkan ceritanya ya. Dulu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki melewati suatu kaum. Nah, dia ini kan musafir jalan, dia berjalan. Nah, lewatlah dia suatu perkampungan. Lewat dia suatu perkampungan, tidak seperti sekarang kampungnya, bukan sebanyak sekarang kampungnya ya. Perjalanan yang sangat jauh dengan bekal yang mau habis sudah nih. Hampir tidak ada bekalnya. Lewatlah dia kepada di suatu perkampungan. Di sana ada sekelompok orang ya di kampung tersebut. Dan syaratnya, dengarkan ya, syaratnya masuk di kampung itu dia harus menyembelih. Ingat, dia harus menyembelih, memberikan sembelihan, memberikan sesajen ya, memberikan sesajen kepada patung yang mereka sembah. Syaratnya bisa masuk. Jadi dua orang ini sekarang dia mau masuk kampung ini tapi dia tidak punya syarat ini. Nggak boleh dia masuk karena nggak ada syaratnya. Dia nggak punya persyaratan. Kalau kita masuk ke negara orang kan harus ada paspornya misalkan, ya. Harus ada, kalau mau masuk pesawat harus ada tiket. Tapi ini kalau dia masuk kampung dia harus ada syaratnya menyembelih sesembelihan binatang, pokoknya yang disembelih itu untuk berhala. Untuk patung yang disembah harus itu. Kalau mereka tidak menyembelih nggak boleh masuk berarti. Kalau mereka tidak menyembelih, mereka dibunuh. Ya.
untuk berhala yang ada di kampung tersebut. Kita ulangin, 2 orang laki-laki, dia sedang perjalanan ya, perjalanan dan bekalnya sudah habis. Akhirnya bertemu sampailah dia di suatu kampung, sebuah perkampungan ya. Nah, di kampung tersebut tidak boleh ada yang masuk kecuali dia menyembelih binatang sembelihan diperuntukkan untuk berhala. Sebagai sesajen sudah ya. Sebagai sesajen, sebagai syarat dia masuk kampung itu dia harus menyembelih binatang korban. Ya, baik itu unta, sapi, kerbau, kambing, ayam dan yang lainnya ya. Suruh mereka menyembelih. Sedangkan mereka berdua ini tidak punya uang. Udah habis karena perjalanan sangat jauh. Ya. Akhirnya mereka dicogat. Kemudian mereka dikatakan kepada mereka berdua ini, penjaganya mengatakan berkorbanlah, sembelihlah binatang, berkorban baru kamu bisa masuk. Maka mereka laki-laki ini, mereka berdua mengatakan kami tidak punya apa-apa untuk berkorban. Nah, ketika dia ditanya oleh petugas gerbangnya ini, berkorban kamu supaya kamu bisa masuk. Mana korbanmu? Tapi 2 orang ini mengatakan kami tidak punya korban. Kami orang musafir, tidak ada uang. Apalagi bawa binatang korban, tidak ada katanya. Lantas penjaga ini mengatakan sekali lagi dia berbicara, berkorbanlah walau dengan seekor lalat. Kalau kamu tidak punya kambing, tidak punya sapi, tidak punya unta, dan tidak punya ayam misalkan ya, berkorban untuk berhala kami ini meskipun dengan seekor lalat. Pokoknya intinya kamu menyembelih, kamu berkorban ya, supaya kamu bisa masuk kampung kami katanya penjaga ini. Kemudian apa katanya? Salah satu dari mereka akhirnya berkorban ya. Dia tangkap lalat, kemudian dikorban, dibunuh lalat ini, dipotong kepalanya ya, pakai tangannya, dipotong. Akhirnya apa? Diperuntukkan untuk berhala ini. Akhirnya dia boleh masuk. Nah, tinggal satunya ini. Tinggal yang satunya. Kamu mana korbanmu? Laki-laki ini bilang, saya tidak mau berkorban kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurut kita itu hal yang kecil, gampang bagi kita ngambil alat, tinggal kita bunuh. Tapi dia tidak mau ini. Karena dia tahu itu adalah perbuatan yang syirik. Karena dia tahu bahwasanya berkorban yang itu untuk patung, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak mau. Nah, jadi anak-anak semuanya, orang yang pertama tadi yang berkorban pertama mengambil lalat kemudian dibunuh, diperuntukkan untuk patung, dia masuk neraka. Gara-gara seekor lalat coba masuk neraka dia. Sedangkan yang satunya tadi yang tidak mau berkorban itu masuk surga dia. Kenapa dia masuk surga? Dibunuh oleh penjaga tadi dan nggak bisa masuk, tapi dia masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena dia memperuntukkan ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, yang namanya korban itu ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Sekecil apapun ibadah kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan aufa salat ya. Aufa salat jangan karena takut sama orang tuanya. Misalkan Muhammad Thaqif dia mau belajar karena takut pada orang tuanya, itu juga salah. Tapi niatkan belajar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Semua kita yang sedang belajar ini, kalau kita niatkan supaya menjadi amal soleh, maka kita akan dapatkan pahala. Dan kita tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat. Oh, misalkan Hasan Husain sedang belajar,
Muhammad Soleh sedang belajar, Hakiki sedang belajar, Urwah, Abdurrahman, Abdullah, Farhan, Aufa, Muhammad Al-Fatih, Adam, dan yang lainnya sedang belajar. Disebut oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang belajar. Ya, akhirnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila kita niatkan karena Allah. Ingat. Sebagaimana laki-laki yang tadi. Laki-laki yang tadi dia rela mati ya. Dia rela dibunuh dan tidak masuk kampung tersebut. Yang penting dia tidak memberikan sesembahan kepada patung. Tapi kalau yang satunya dia masuk ke kampung tersebut dengan memberikan apa? 1 ekor lalat sebagai sesembahan. Dia bebas, tapi ujung mana? Ujungnya dia masuk neraka. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Maka oleh karena itu tauhid adalah, perhatikan ini ya. Yang namanya tauhid adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangin. Yang namanya tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangin. Yang punya buku yang udah bisa nulis silahkan ditulis ya. Yang belum bisa nulis silahkan dihafal. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di halaman 6 ya, di buku paketnya ada di halaman 6. Kemudian contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, kita sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita sholat untuk kuburan, misalkan tidak boleh. Kita sholat misalkan untuk mendapatkan uang dari orang tua juga tidak boleh. Itu namanya tidak ikhlas. Tapi kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Ya. Apabila kita kerjakan dapat pahala. Ibadah itu apabila kita kerjakan karena Allah dapat pahala. Tapi kalau bukan karena Allah maka sia-sia. Tidak ada artinya kita sholat kalau kita niatnya supaya mendapatkan uang jajan dari orang tua. Takut dari orang tua. Tapi kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat karena pingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ibadah juga ya berdoa. Ya, kita berdoa, memohon kesembuhan, meminta rezeki hanya kepada siapa? Allah. Ya, boleh minta sama orang tua, tapi mintanya kepada Allah dulu. Kalau Allah tidak izinkan, maka orang tua tidak akan memberikan kita uang. Orang tua itu hanya sebagai perantara ya, sebagai perantara memberikan kita uang. Yang memberikan kita sebetulnya rezeki itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita beribadah, berdoa kepada lautan misalkan. Ketika terjadi tsunami jangan melepas sesajen. Ketika ombak laut tinggi jangan menyembelih untuk lautan. Tidak boleh. Kita hanya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta di bawah pohon, misalkan berdoa di bawah pohon, tidak boleh. Seperti ada di Luang Balu itu kan ada pohon yang besar, ada kuburan, nggak boleh kita minta. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena dia itu bukan Rob, bukan yang menciptakan. Pohon itu kalau Allah tidak berikan dia air dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan hidup. Berdoa kepada orang mati juga tidak boleh. Ya, minta kepada kuburan itu tidak boleh karena dia sudah mati. Dia tidak bisa memberikan kita jawaban, mendengar saja tidak, apalagi memberikan kita jawaban doa kita. Maka oleh karena itu kita harus berdoa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, begitu pula kita berkorban hanya kepada Allah. Nah, banyak sekarang kita lihat orang-orang dia membawa ayam ke kuburan, membawa ayam ke tempat mata air, membawa ayam ke bawah pohon, lalu digorok ayam tersebut, lalu dibuang darahnya.
itu juga tidak boleh. Karena menyembelih hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau masuk surga, maka semua bentuk ibadah, salat, puasa, berdoa, menyembelih, berkorban, harus semuanya kita peruntukkan kepada siapa? Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pada selain Allah. Ya. Kita ulangin sekali lagi, kisah dua orang ini harus antum tetap ingat ya, supaya kita itu tahu bahwasanya tujuan kita hidup itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua orang ya, yang satunya masuk surga, satunya masuk neraka gara-gara hal kecil. Gara-gara dia menyembelih seekor lalat. Padahal lalat itu ada harganya enggak ada harganya. Lalat tuh bisa dicari di mana-mana, di tempat sampah banyak lalat ini. Hewan yang kotor. Ya, berterbangan ngikutin di mana tempat kotoran, tapi kok bisa memasukkan orang ke surga? Bisa memasukkan orang ke neraka. Apalagi hal-hal yang besar. Ya. Ibadah-ibadah yang besar. Ingat, kita ulangin. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah, ingat, bukan kepada si yang lainnya, ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, silahkan antum bisa baca kembali di halaman 5, halaman 6, silahkan ya antum baca halaman 6. Kemudian adapun untuk tugas untuk hari ini tidak ada tugas juga ya. Tidak ada tugas. Ustadz akan bertanya kepada satu-satu dulu sekarang ini. Yang Ustadz tanya silahkan yang jawab. Abdullah Zain sekarang dulu. Abdullah Zain. Kenapa yang satunya tadi masuk neraka, Abdullah Zain? Karena lalat. Iya, karena seekor lalat. Dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Ustadz akan tanya yang lain lagi. Abdurrahman Afwan Zafran Maldini. Mana Zafran Maldini? Zafran Maldini. Masya Allah hadir ya. Apakah boleh kita berdoa kepada pohon? Tidak boleh. Masya Allah. Kita hanya berdoa kepada siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah luar biasa. Hilmi sekarang 4C. Hilmi 4C. Nyalain mic-nya Hilmi. Nah, belum bisa nyalain mic ya. Malik Abdul Aziz. Kita ke Malik Abdul Aziz. Bisa nyalain mic-nya. Ah, Hilmi sudah nyala mic-nya. Hilmi. Ya, Hilmi dulu kita tanya ya. Hilmi, bolehkah kita meminta kepada kuburan, berdoa di kuburan? Ya, tidak boleh ya, haram hukumnya kita berdoa kepada kuburan ya. Adil Ustaz. Ya. Boleh nggak kita berdoa kepada kuburan, Hilmi? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kita berdoa hanya kepada siapa? Nabi Rafif. Ya, berdoa kepada hanya siapa? Nabi Rafif. Iya, thayyib, barakallahu fiik. Kemudian Malik Abdul Aziz. Ya, apakah boleh kita berdoa kepada batu? Tidak. Ya, kita hanya berdoa kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik. Abdullah Nafi, sudah siap Abdullah Nafi ditanya? Siap. Ya. Ulangin kata Ustaz ya, tauhid adalah
Beribadah karena Allah. Iya, hanya kepada Allah. Mumtaz, Masya Allah. Jadi ingat semuanya, Ustaz tanya sekarang satu-satu. Apa itu tauhid? Satu-satu ya. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ustaz tanya yang lain. Nah, Mandala Nugraha. Apa itu tauhid? Beribadah kepada Allah. Masya Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumtaz, barakallahu fiik. Muhammad Saleh. Apa itu tauhid Muhammad Saleh? Tauhid Adalah beribadah hanya kepada Allah. Mumtaz, Masya Allah, pintar. Ya, Masya Allah, luar biasa Muhammad Saleh. Sekarang Hasan dan Husain, ya si kembar ini, Masya Allah. Hasan Husain. Nyalain mic-nya Hasan Husain. Belum nyala. Ya, apa itu tauhid Hasan Husain? Beribadah kepada Allah. Masya Allah. Hanya, ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Hasan Husain. Barakallahu fiikum Hasan Husain. Kemudian Abdullah Fawaz. Abdullah Fawaz, apa itu tauhid? Beribadah Hanya kepada Allah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Muhammad Al-Abyan sekarang, Muhammad Al-Abyan. Nyalain mic-nya Muhammad Al-Abyan. Apa itu tauhid Muhammad Al-Abyan? Beribadah kepada Allah. Hanya, ingat ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumtaz, barakallahu fiik. Pintar. Biasa berarti sudah paham ini. Pintar. Sekarang Abdullah Nafi. Mana Abdullah Nafi tadi? Nah, kita ke ini dulu. Ke teman yang lain yang belum. Fahad. Aina Fahad. Apa itu tauhid Fahad? Beriman kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah. Ulangin. Beribadah dengan kepada Allah saja. Masya Allah, pintar ya. Hanya kepada Allah. Ini intinya, hanya kepada Allah ya. Muhammad. Sekarang Aina Adam. Sekarang Adam belum ini. Adam, apa itu tauhid? Hanya kepada Beribadah. Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang ini yang belum ini. Zafron, sudah Zafron tadi ya. Zafron sudah tadi. Kemudian Keanu belum ini dari tadi ini. Yang awal-awal masuk. Keanu. Ya Ustaz. Masya Allah. Kefahalo, gimana kabarnya Keanu? Alhamdulillah bihoir. Mumtaz, barakallahu fiik. Apa itu tauhid Keanu? Beribadah hanya kepada Allah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Keanu nih, Masya Allah. Farhan Bagis, aina Farhan? Apa itu tauhid Farhan? Hanya Beribadah hanya Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, dengarkan anak-anak soleh semuanya ya. Kita ulangin. Semuanya ikutin. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti Ustadz kirimkan ringkasan materinya ya. Apa itu tauhid? Nanti kita akan sebarkan di grup ya. Insya Allah kita akan sebarkan di grup supaya kita semua paham. Jadi kita ulangin, intinya adalah semua jenis ibadah, baik itu sholat, kemudian puasa,
menyembelih, berkurban, berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya, selalu memberikan kepada kita kesehatan, supaya kita terus bisa belajar agama Islam ini dengan baik dan benar ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga supaya Allah memberikan kita cepat paham ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman yang kuat ya. Nah, demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Silahkan antum bisa menyuruh orang tua atau kakak atau yang sudah bisa baca silahkan dibaca buku paketnya ya. Mulai dari halaman 1 atau sampai halaman 5 yang dibaca ya di rumah ya. Itu bukan tugas bagi yang mau membaca. Kalau tidak bisa membaca silakan suruh orang tuanya itu ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.